Saudara, tahun ini adalah tahun yang sangat ajaib. Kalau saudara lihat gambarnya, itulah ayin, saudara. Ayin itu adalah pedang juga atau patok dengan mahkota. Tapi di sampingnya zayin, saudara, itu ditambah pedang yang menyambar, saudara. Pedang yang memotong, pedang yang mengeksekusi. Itulah sebenarnya tulisan persisnya ayin sayin. Saudara dan saya berdoa, berkat ayin sayin, saudara boleh nikmati secara penuh buat setiap saudara. Amin. Saudara, nah sekarang kita mau belajar. Saudara, yang pertama itu angka 70 atau ayin. Saudara, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara lihat, luar biasa berkatnya. Saudara, Tuhan berkata, nak, mulai hari ini aku angkat engkau, aku utus untuk engkau pergi mendahului Tuhan. Ajaib. Saudara dan saudara bilang, Bu, maksudnya apa? Maksudnya seperti Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis disuruh Tuhan, saudara, untuk mendahuluinya sebelum Yesus datang. Betul? Cuma beda 6 bulan, saudara, umurnya. Saudara, dia muncul duluan. Saudara, dan kemudian setelah itu muncullah Yesus. Saudara, dan di hati saya berkata, ya, inilah tahun yang sangat singkat. Saudara, antara Yohanes muncul dengan Yesus datang cuma beda 6 bulan. Jadi kalau hari ini saudara diangkat untuk diutus, karena ini masuk tahun ayin sayin, saudara gelar karpet merah, kabarkan Injil, karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Saudara, setiap kali saudara dapat tugas ke bangsa-bangsa atau saudara ke pulau-pulau, saudara sudah lakukan dengan sangat kuat. Saudara, dan saya mau berkata, jangan berhenti. Tapi hari ini saudara akan terima urapan 7 kali lipat. Saudara, untuk membuka jalan buat Tuhan. Ayin sayin. Dan kalau saudara tahu di atasnya, saudara, ya, dikatakan, aku beri kamu kuasa, aku beri kamu otoritas, aku beri kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan semua yang membahayakan. Saudara, dan itulah hari ini pengurapannya. Tidak ada satupun yang membahayakan yang boleh datang, boleh terjadi, dan boleh mengenai saudara. Amin. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, Bilangan 11 ayat 16 dan 17. Saudara, Bilangan 11 ayat 16 dan 17. Semua dekat-dekat 17. Saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa, pengatur pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap daripadamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau sendiri yang memikulnya. Saudara, yang kedua yang Tuhan mau katakan, tahun ini Tuhan akan berbicara dengan saudara. Amin. Dan tahun ini Tuhan akan kasih urapan yang sama yang ada dalam hidup Musa. Saudara, bayangkan, Musa itu orang yang disebut bertatap muka. Wajahnya
bersentuhan dengan wajah Tuhan. Jadi saudara, tahun ini pengurapan yang saudara terima tidak hanya sekedar kuasa dan otoritas, tapi ada sebuah pengurapan keintiman. Sampai Tuhan menemukan lagi kekasihnya. Saudara, pada waktu saya menyiapkan ayin-sayin, saudara, hati saya terus terngiang dengan Tuhan berkata, di mana kekasihku? Di mana kekasihku? Di mana kekasihku yang dulu berjalan bersamaku? Melewati semua padang gurun, melewati semua kemustahilan. Saudara, dan kemudian saya berkata, Tuhan, lo ayin-sayin ini hubungannya sama pedang. Tapi kenapa engkau bicara tentang di mana kekasihku? Dan Tuhan bilang, ya, karena engkau tidak bisa untuk berperang kalau engkau tidak begitu intim. Dan engkau menerima hembusan nafasku kalau engkau tidak bisa unity dengan aku. Kalau engkau berjarak, engkau tidak bisa. Saudara, dan karena itu pengurapan adalah pengurapan yang membuat saudara terima. Seperti Musa, rohnya akan ada, dan rohnya akan membuat saudara sanggup berdiri, bersama-sama menopang sampai bangsa ini 250 juta dan 5 miliar zaman kita diselamatkan. Saudara, engkau tidak pernah dipanggil hanya untuk duduk, hanya untuk kaya. Kau dipanggil untuk nopang rencana Tuhan harus jadi. Saudara, dan pada waktu Tuhan mulai berkata, di mana kekasihku? Saya mulai berkata, kenapa Tuhan? Kenapa? Apa yang kau cari? Saudara, dan Tuhan berkata, kau tahu apa yang terjadi di akhir zaman? Bukankah ayatnya berkata, kalau aku datang yang kedua kali, apakah didapati iman dan cinta? Saudara bisa pelayanan, tapi setelah sekian lama itu jadi rutinitas, dan cinta dengan mudah hilang. Saudara bisa pelayanan, dan lama-lama itu berganti jadi sistem, tapi bukan lagi iman, bukan lagi cinta. Saya berdoa jemaat di tempat ini, kau tidak akan pernah kehilangan cinta dan iman. Hati saya sangat kuat. Waktu saya doakan, Tuhan bilang tahun depan mereka akan jadi 2000 di tempat yang baru. Saudara, itu akan jadi nyata. Tapi lakukan karena cinta. Dan saudara, pada waktu saya bicara tentang cinta, tiba-tiba Tuhan bilang begini, nak, setiap orang aku itu temukan, dan aku pernah jatuh cinta dengan mereka. Tapi seringkali berjalan dan cinta itu hilang. Tiba-tiba tidak aku temukan kekasihku. Dan kemudian dia mulai mengambil contoh. Saudara, dia mulai ambil contoh, saudara, yang namanya ibu gembala. Saya mau ambil contoh ibu gembala. Saudara, dia temukan seorang anak yang pada waktu itu, saudara, pengen sekali nari. Tapi dia tidak punya, saudara, alat nari. Saudara, sampai dia sembunyi di tempat di mana besok paginya ada acara.
Dan dia semalam-malaman buat alat tari. Supaya besoknya dia bisa menari sendirian paling pagi. Sebelum saudara, gedung itu dibuka. Saudara, dia bisa kerjain pelayanan yang sangat kecil. Saudara stikerin, waktu itu masih tape. Stikerin satu persatu. Dan gak pulang. Karena dia pengen selesaikan itu buat Tuhan. Saudara, dan pada waktu Tuhan lihat itu, hari itu dia jatuh cinta dengan seorang yang namanya Melinda. Dan hari itu dia berkata, "Nak, aku akan jadikan kau princess. Mari jalan dengan aku." Bayangkan keinginan menari yang begitu meluap sampai rela gak pulang, sampai rela tinggal di gedung yang gelap untuk besok pagi, bahkan sebelum dibuka, dia sudah bisa menari. Tapi pada waktu hari ini, Tuhan angkat jadi ibu gembala. Satu kali pun gak pernah sembunyi di hadapan El dan berdoa dan menari sebelum gedung ini dibuka. Saya tidak berkata bahwa beliau harus lakukan itu, tapi saudara bisa ngerti. Maka tiba-tiba Tuhan berkata, 2 tahun aku tunggu, dia lakukan sesuatu yang seperti dulu. 3 tahun aku tunggu, dan Tuhan mulai berkata, "Di mana Melinda? Di mana kekasihku? Di mana my princess?" Dan waktu Melinda berkata, saya yang lagi sibuk nih ngatur jadwal. Saya yang lagi sibuk ngatur deklarasi. Tuhan lihat, bukan yang gitu kok. Saya jatuh cinta dengan yang begini, yang melakukan semua karena tugas. Saya jatuh cinta dengan anak itu, yang bahkan dengan sangat-sangat tidak ada satu orang pun tahu. Dia menari. Dia sengaja mengunci dirinya di dalam gedung hanya untuk aku. Dan saya mau berkata setiap orang, Tuhan pernah jatuh cinta dengan engkau. Tuhan pernah jatuh cinta pada waktu engkau memberikan rumahmu. Pada waktu engkau jalan dari satu rumah ke satu rumah. Dan kemudian Tuhan berkata, mana? Saudara, Tuhan pernah jatuh cinta dengan Bapak Gembala. Pada waktu Bapak Gembala menemukan orang berdosa kotor. Dan Bapak Gembala bertekad mengambil mereka. Saudara, pada waktu itu dia gembalakan satu demi satu. Bahkan dia tahu yang sangat najis. Dia cintai dan memberikan semuanya. Hidupnya buat orang yang kotor. Dan Tuhan berkata, "Nak, kalau engkau begitu setia dengan 2-3 ekor domba seperti Daud, aku berikan 500 jiwa." Tapi ternyata kesibukan, macetnya Jakarta,
saudara, istri dan anak merubah Bapak Gembala. Tidak ada waktu. Bukan berarti Tuhan berkata harus full time. Bukan berarti dia harus seperti dulu lagi jalan dari satu rumah dan mendekati dan mengembalakan. Tapi dia rindu cinta yang mungkin hanya bisa dia bawa dalam doa dan berkata, ini jemaatku. Aku menyintai mereka dengan darahku. Dan itu Tuhan yang hilang. Saudara, dia berkata, mana Fendi yang dulu nyanyi 2 jam sebelum kebaktian? Mana Fendi? Gak ada. Fendi bilang, saya Bu, saya Tuhan Yesus, saya. Tuhan bilang, enggak, bukan kayak begini kok. Saya mau berkata, dia berkata, mana kekasihku? Mana kekasihku? Mana orang-orang yang aku jatuh cinta? Dan saya berharap dia temukan itu di tahun ini. Karena tahun ini bukan cuma eksekusi, tapi ingat, kita potong daging kita dan kita berkata, aku balik Tuhan. Aku balik. Aku balik. Karena itulah saudara, saya berkata, King Saltar, Tuhan jatuh cinta dengan saya. Karena saya selalu melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Tuhan jatuh cinta dengan kita, Bahtera, karena kita melakukan yang mustahil, yang beyond human. Tapi berapa kali, berapa tahun kita sudah melakukan yang biasa. Yang biasa. Tak ada lagi yang beyond human. Karena itu saya berkata, Tuhan, aku balik. Aku balik. Biar kalau Engkau berkata, di mana kekasihku? Dia akan menatap kita dengan getar cinta. Berkata, itu kekasihku laksana fajar mereka. Saya berdoa setiap kita hari ini berkata, aku kembali. Potong daging kita dan kita kembali. Saudara, Yesaya 23 ayat 15. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Saudara, jangan sampai kita dilupakan. Masa kita dilupakan. Saudara, masa sebenarnya, saudara, kita mungkin diberkati tapi kita menjadi berubah. Tuhan bilang, selesai nak. Kau memasuki masa yang baru. Masa mataku akan tertuju kepadamu. Masa getar cintaku akan meluap kepadamu. Saudara, 2017 adalah Ayin Sayin. Saudara, tapi ini bukan hanya sekedar. Saudara, dia merupakan juga tahun Yobel bagi bangsa Israel. Saudara, ini merupakan 50 tahun sejak pendudukan Yerusalem Timur 1667. Saudara bayangkan. Saudara, jadi beberapa orang berkata, saudara, Bu, Yobel sudah selesai. Ya, hitungan yang lain. Tapi hitungan mulai dari, saudara, pendudukan Yerusalem. Saudara, dan 1967, tepatnya 7 Juni 1967, saudara. Saudara, itu adalah saat di mana kegenapan janji Tuhan itu genap. Saudara, dan saya berdoa saudara nangkep.
Dan itu kalau hitungan Israel, saudara, itu seperti ini. Saudara lihat ya, ajaib sekali. Saudara 12:17 itu saudara dimulainya 300 tahun, saudara. Israel mulai menjadi sebuah negara dengan segala macam, saudara, keadaannya. Saudara, dan kemudian 15:17 itu mulai masuknya, saudara, Turki atas Yerusalem. Saudara, dan 8 Yubile setelah itu, jadi 400 tahun mereka memerintah. Saudara, dan ini semua dinubuatkan dengan tepat. Saudara, dan kalau saudara baca nubuatannya, saudara akan berkata, wow, seorang rabi sudah menubuatkan bahwa Ottoman, saudara, atau saudara itu pemerintahan daripada Turki, itu cuma 400 tahun. Saudara, dan setelah itu, saudara, 1917, masuklah 50 tahun atau satu lagi Yobel, yang disebut, saudara, adalah Israel akan menjadi negara tanpa Tuhan. Tidak jelas. Saudara, jadiin rebutan terus Israel, Inggris, Perancis, saudara. Saudara, mereka berebut Palestina. Saudara, dan kemudian 1967. Saudara, angka yang ajaib, ingat baik-baik ya, saudara, karena kita masuk tahun Yobel yang ajaib. 7 Juni 1967. Saudara, itulah penggenapan janji. Pohon ara itu, saudara, pohon ara itu bertunas. Saudara, dan tepat 50 tahun, saudara, 2017, kita masukin lagi Yobel. Saudara, dan Tuhan berkata, nah, ini tahunnya tahun ajaib. 5777. Dan saudara, di dalam nubuatannya dikatakan, saudara, nubuatannya itu oleh seorang rabi. Dan nubuatannya berkata begini, saudara. 8 tahun, 8, saudara, ya, Yobel. 8 Yobel. Israel akan diduduki oleh Ottoman. Tapi Yobel cuma ada 10. Dan setelah itu, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saudara nangkep ini, saudara kan tahu betapa dekatnya. Betapa dekatnya dengan kedatangan Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Tapi saudara, ayin sayin juga adalah pedang. Dan tadi sudah diterangkan oleh Bapak Gembala Bu Iren, Pak Stefanus, saudara. Pedang yaitu firman Tuhan. Tadi yang seperti pedang menyambar. Sekarang kita baca Yesaya 49 ayat 1 dan 3. Tangkap di roh, tangkap di roh. Dengarkan aku, hai pulau-pulau. Sampai di situ dulu. Saudara, saya mau nanya. Israel itu tinggalnya di pulau atau di benua? Saudara, kalau gitu Amerika deh. Siapa tahu ini firman buat Amerika. Saudara, Amerika itu tinggalnya di benua atau di pulau? Benua. Kalau gitu Inggris kali. Tuhan ini ngomong buat Inggris kali yang kaya tuh. Kingdom. Saudara, Inggris tinggalnya di pulau atau di benua? Benua. Jadi ayat ini bahkan sebelum saudara kita mengerti. Dia berkata, dengarkan aku, hai pulau-pulau. Buat siapa? Buat Indonesia. Saudara, tidak bisa buat yang lain. Cuma buat Indonesia. Jadi saudara sudah dipanggil. Bahkan sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Saudara, dikatakan, hai bangsa-bangsa. Dan di Indonesia ada banyak bangsa yang jauh. Jadi Yesaya ini tahu dia bernubuat bukan untuk orang Israel. Jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan.
Saudara, dalam hidupmu percaya tidak percaya, ada sebuah blueprint yang Tuhan sudah tulis. Dan dikatakan saudara telah menyebut namaku sejak dari apa? Perut. Saudara jangan pikir salah. Saudara, sampai hari ini saya berkata begini, kok bisa ya? Dari dalam perut ibu saya panggil saya Iin. Iin itu nggak nama nubuatan, enggak. Saudara, ibu saya tiba-tiba ya suka nama Iin. Saya pernah nanya, Mah, kenapa kamu kasih saya nama Iin? Nggak tahu. Feeling di dalam perut, dia bilang ya, kalau ini perempuan. Jadi saya panggil Iin. Terus kemudian ibu saya bilang begini, sejujurnya ya ceritanya begini, dia bilang. Saya itu ketemu sama dosen, dia bilang. Dan dosen itu pintar tapi guala, namanya Iin. Dan saya suka, udah gitu aja. Saudara, dan begitu, udah itu aja. Dan ibu saya juga, saudara, cuma sekedar berkata, ya aku suka aja. Dan dari dalam kandungan, dia sudah panggil nama saya. Dan saudara, saya tidak tahu. Kalau terus kemudian saudara saya baru ngeh Iin itu apa. Pada waktu saudara saya ke Belanda, saudara, dan hari itu naik sepatu naik itu loh saudara, pakai tema itu Iin. Saudara, saya kaget karena di mana-mana tulisannya Iin, saudara. Tapi tulisannya apa? Impossible is nothing. Waktu saya lihat itu saya bilang gini, wih, saya disambut di Belanda. Datang dengan tulisan impossible is nothing, Iin. Dan Tuhan bilang, bahkan sebelum naik ada, aku sudah taruh itu. Dan tulis destinimu. Dan setiap kita, dia sudah taruh. Dan dia sudah sebut engkau dari sejak dalam perut. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Saudara, dan Tuhan bilang, hari ini nak, untuk engkau mengeksekusi. Salah satunya lewat mulut. Dan banyak orang berkata, caranya bagaimana sih? Simple. Tiap pagi deklarasi dengan iman dan passion. Saudara, saya itu dulu ya, saya sudah berapa kali cerita. Saudara, saya itu ciptakan apapun dengan mulut saya. Saya mengeksekusi dengan mulut saya. Saudara, pada waktu saudara anak saya lahir, saudara Stephen itu, saudara, pada waktu lahir dokter bilang dia autis. Saudara, dokter bilang ini anak tidak ada kelainan karena tidak bisa ngomong. Saudara, dia itu baru ngomong umur 4 tahun. Dan tiba-tiba ngomong sempurna, saudara. Yang lain sampai 4 tahun tidak ada suaranya. Saudara, tidak ada mapah, tidak ada, saudara. Tapi semua pakai kode. Tapi baca nulis bisa. Tapi baca tapi tidak ngomong. Jadi misalnya saya ngomong begini, mobil, dia tulis, dia tunjuk. Dia misalnya bebek, dia tunjuk. Saudara, dia bisa berhitung, bisa. Saudara, misalnya ditanya nih, 5 tambah 5, diem. Tapi diambil, tulis 10. Dia itu pintar, saudara, tapi tidak bisa ngomong sama sekali. Saudara, apapun dia tunjuk, dia kode. Kalau dia lihat setan, dia kasih kode. Tapi dia tidak ngomong. Dia ngomong umur 4 tahun. Dan orang bilang, ini anak cacat, ini anak autis, ini anak masalah. Tapi saya ciptakan. Saya berkata ini anak hebat, ini anak pintar, ini anak sempurna, saya ciptakan. Saudara, dan hari ini sempurna seperti yang Tuhan mau. Saudara, lahirlah adiknya, Joshua. Dan saudara, waktu lahir itu Joshua itu kena masalah di dalam perut. Saya sudah berapa kali cerita. Jadi kalau yang hamil jangan makan terasi kayak saya. Saudara, waktu di dalam perut tak tahu kenapa selama saudara Joshua di dalam perut,
Nyidamnya saya itu saudara adalah teri dan sambal terasi. Jadi saudara bayangin ya, 9 bulan setiap hari saudara, saya makannya teri dan sambal terasi. Itu makan pagi. Pokoknya makan pagi maunya, saudara, kalau saya bau mie, bau yang lain, enak. Tapi kalau makan pagi, bau gorengan terasi, wih aneh saudara. Bisa rasanya enak gitu saudara. Padahal kalau sekarang mah parah saudara ya. Saudara, dan usia 7 bulan. Kandungan saya ini sudah keracunan. Karena terasi itu ternyata sangat kotor dan sangat jelek. Saudara, jadi kandungan saya itu keracunan. Dan anak ini hampir mati. Singkat cerita, habis itu dokternya bilang, Bu, stop terasi. Makanlah sekarang ya kelapa muda untuk menyelamatkan anak ini. Jadi saya minum kelapa muda walaupun saudara ya sudah terlanjur saudara. Saudara, dan itu kadang-kadang tidak tahan, tetap pengen terasi. Jadi saudara kadang-kadang nyolong, tetap aja makan sambal terasi. Keluarlah dia. Seluruh badannya saudara, itu semua koreng. Karena kena terasi saudara. Dan kurus, hitam saudara. Kena terasi saudara ya. Dan waktu itu pencernaannya juga kena terasi juga saudara. Jadi akibatnya saudara, kalau saya bawa jalan ya, orang itu selalu ngomong begini, Bu, yang asli anaknya yang mana? Karena beda banget. Satu putih, gendut, cakep, satu kurus, jelek banget itu saudara ya. Itu dulu. Makanya saya ciptakan. Saya selalu ngomong gini, ganteng. Sengaja saya panggil dia ganteng, saudara. Karena saya tahu semua orang selalu bilang begini, kenapa beda banget sama kokonya? Kenapa hitam? Kenapa jelek? Terus orang ngomong begitu. Saudara, jadi saya ngomong, ganteng, saudara ya. Saudara, dan tercipta hari ini sebenarnya juga biasa aja sih, tapi dia pede banget, ganteng rasanya saudara. Ya. Saudara, tapi saya mau berkata apapun. Saya menciptakan yang besar, yang kecil. Saudara, saya ciptakan bed kasih. Saudara, saya sudah bersaksi di tengah saudara. Saudara, di tengah jalan, di depan wali kota saya teriak, kota iman. Dan terjadi kota iman. Kota patriot. Dan terjadi. Saudara, dan saya berdoa hari ini, gunakan pedangmu sekali lagi untuk mencipta dan untuk saudara mengeksekusi. Amin. Saudara, dikatakan ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Saudara, salah satu, kalau saudara lihat bentuknya ayin sayin, itu juga bicara anak panah. Saudara, itu bicara ketepatan. Saudara, tahun ini saudara harus tepat. Kalau saudara tepat, saudara akan lihat bagaimana berkat Tuhan. Bagaimana yang namanya saudara terobosan. Bagaimana pintu demi pintu itu terbuka. Tapi kalau saudara tidak tepat, ada banyak yang dicuri oleh si jahat. Saudara, dikatakan ia menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan apa saudara? Keagungan. Glorious time. Saudara, Tuhan bilang engkau hambaku. Ingat saudara ini. Ingat itu juga patok. Tahun ini jangan kehilangan kehambaan. Ada sangat banyak orang makin diangkat, hilang kehambaan. Saudara, saya selalu bilang, di antara kami hamba-hamba Tuhan, saya tuh tahu dulu ya, pada waktu kami mula-mula, saudara, belum jadi siapa-siapa. Saudara, setiap kali saudara,
mau pelayanan, puasa, nyembah, nangis. Saudara, dan hati kami cuma berkata, Tuhan, kami mau melayani. Bahkan satu jiwa pun di pelosok kami datangi. Saudara, seringkali kebaktian cuma 5 orang, kami datang duduk ngajar, memuridkan. Saudara, kami bawa saudara beberapa orang hidup bareng, makan bareng. Tapi kemudian kami menjadi besar. Dan pada waktu kami menjadi besar, setiap khotbah tidak pernah lagi puasa. Setiap khotbah tidak pernah lagi nyembah. Saudara, kami susah buat doling. Wah, panas, anak buah aja, anak buah. Kalau ngomong sama anak buahnya gini, saya sudah, sekarang giliran kalian. Saudara, dan saya tahu dengan sangat cepat, semua urapan, semua yang terbaik, semua yang sungguh-sungguh membuat Tuhan jatuh cinta, pudar. Maka tiba-tiba saudara, semua kemuliaan yang di depan bukan lagi kemuliaan emas, tapi kemuliaan kuningan. Kalau saudara pernah baca, saudara, Israel pernah punya semua perisai emas. Tapi kemudian mereka mulai jauh dari Tuhan, itu dicuri, diambil sama musuh. Begitu diambil saudara, mereka buat semuanya saudara kuningan. Dan rakyat tak bisa bedain antara itu emas atau kuningan. Saudara, jangan sampai yang sejati, yang ilahi dari pelayananmu, saudara, itu diambil iblis. Dan engkau karena pengalaman, karena engkau sudah di atas, kau bisa ganti itu dengan kuningan. Percayalah, tidak banyak yang tahu. Yang tahu hanya orang-orang yang sangat dekat, yang intim dengan Tuhan. Tapi rata-rata gak akan tahu. Gak akan tahu. Tapi engkau tahu. Engkau tahu. Yang mengerikan kalau engkau juga tidak tahu. Maka dikatakan di Alkitab, di akhir zaman, pada waktu kita berhadapan dengan tahta putih, baru Tuhan bilang, aku harus berterus terang kepadamu. Betul? Dan Tuhan bilang, nak, yang kau bawa itu bukan emas, itu kuningan. Enyah dari hadapanku, pembuat kejahatan. Karena itulah saya berkali-kali, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala, harus ambil pisau itu, merobek, saudara, yang namanya darah dan lemak. Itu spesial dikatakan lemak, betul? Lemak itulah semua kenyamanan, semua kedagingan. Saudara, saya cerita kemarin, saudara, saya pulang dari Surabaya, tiba-tiba ada orang kasih mobil. Saudara, itu mobil Mercy ya saudara. Istilah saya nih ya, saya itu kalau punya barang, saya itu harus, barang itu harus iin banget gitu. Jadi apapun yang gak iin banget itu saudara ya, saya tuh gak menikmati. Nah kalau saudara berkata, Bu, bagaimana barang bisa iin banget? Ada sesuatu yang pas gitu saudara. Saudara, sejujurnya pada waktu lihat mobil itu, saudara, saya itu sampai wow, ini iin banget saudara. Saudara, warnanya putih, cuma ada strip kecil
kecil-kecil, saudara. Itu hitam, seret-seret. Dan saudara itu elegan banget. Ya. Putihnya itu saudara ya tetap kudus. Hitamnya itu membuat jadi gagah banget. Saudara. Saudara, dan kemudian itu turbo. Saudara, dan itu membuat saya tambah wow. Yang ketiga, banyak orang gak ngerti kalau ingin banget. Saya kalau Grace, saya gak suka. Kenapa? Mercy itu kalau Grace, saudara, dalam setahun harganya tinggal separuh. Dan menurut saya itu pemborosan. Saudara, dan ini gak Grace. Saudara, ini saudara harganya jadi enggak Grace. Dan itu oke banget. Saudara, ditambah lagi, saudara, ini mobil pernah kena. Orangnya bilang, Bu, saya dapat mobil ini karena mobil ini pernah kena turbonya. Dan turbonya itu kalau di Indonesia harganya bisa 100 sekian puluh juta. Tapi dia bilang saya itu bisa dapat dari luar negeri. Jadi saya bisa beresin sempurna, ya, dengan harga yang sangat oke dan sempurna. Saudara, dan itu saya, itu in banget. Saudara ya, gak mahal, saudara ya. Saya itu gak suka barang yang terlalu mahal. Buat saya goblok, digoblokin sama saudara, sama pabrik, saudara ya. Apalagi saya untuk beli kayak Hermes, tas 200 juta itu namanya beli merek, itu namanya goblok, saudara. Saya itu gak rela, itu bukan iin. Saudara, ini iin banget. Gak mahal, saudara. Terus kemudian, saudara ya, ini turbonya baru Grace dari luar negeri, tambah iin banget, saudara. Saya berkata, Tuhan, terima kasih ya. Tapi tiba-tiba saya tahu satu suara bilang ini, pakailah ya. Suara berdesah, ini tanda cinta Tuhanmu, pakailah. Saudara, tapi satu suara saya tahu. Suara itu berkata, lempar mahkotamu. Seperti pada tua-tua, lempar mahkotamu. Saudara, dan pada waktu itu saya tahu. Saudara, saya tahu saya harus ambil pedang itu. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala. Saudara, lemak itu harus dipotong. Saudara, darah itu harus potong. Dan saya langsung berkata, Pak, panggil sopirnya yang tadi bawa. Sekarang suruh bawa lagi. Bapak jual, saya bilang ya. Dan uangnya kasih ke King Saltar. Dan saat itu terasa sedikit celep gitu. Wah, enak itu, saudara. Tiba-tiba terasa lemaknya hilang, saudara. Beberapa orang nanya sama saya, Bu, kenapa tidak difoto? Kalau difoto nanti membuat saya melirik-lirik. Saya bilang, lebih baik tidak usah difoto. Ya, potong sekalian lemaknya. Saya bilang sama Burut Apung, terima kasih kamu pas tidak ada di situ. Saudara bilang, kenapa? Ibu Ruth tuh senang sekali mobil. Kalau dia lihat saya, yakin dia akan berkata gini, Bu, ini dari Tuhan, pakailah Bu, ini cintanya Tuhan. Dan saya harus berkata, get out of my way. Daripada saya harus menengking beliau. Saudara ya, tapi saya mau bicara, ini tahun eksekusi. Kalau saudara tidak bisa potong darah dan lemak, kau tidak bisa kasih lagi yang sakit, saudara, maka engkau tidak akan lihat semua kemuliaan, keagungan yang Tuhan kasih. Kalau engkau tidak bisa ini, saudara, engkau tidak akan pernah temukan lagi keagungan. Saudara, dan kita lihat selanjutnya. Bicara soal pedang, kampak, saudara ya. Saudara, jadi sayin itu banyak. Bisa panah, bisa patok, bisa pedang, bisa kampak, saudara. Saudara, dan dikatakan di antara Pengkhotbah 10 ayat 10.
Jika kampak menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus menggunakan kekuatan yang lebih. Apa artinya? Saudara, apa artinya? Saudara, artinya Tuhan berkata, nak, jangan pernah tumpul. Jangan pernah rohmu tumpul. Karena kalau rohmu tumpul, maka kamu akan ngoyok. Tahu ngoyok? Saudara, capek. Kalau muji Tuhan, kalau saudara ini tepat, satu lagu, pas Tuhan datang. Tapi kalau sudah tumpul nih, 3 lagu, 5 lagu, tetap aja jemaatnya bengong dan tidak ada hadirat Tuhan. Saudara, kalau engkau tajam, kau pergi ke daerah, kau ngomong 5 menit sampai 10 menit, orang nangis. Jiwa-jiwa kejamah Tuhan, bahkan lihat Tuhan, betul kan? Tapi kalau saudara sudah tumpul, anak-anak diam ya, diam. Awas ya kalau tidak diam ya, diam. Ngomong sebentar. Diam. Tidak terjadi apa-apa. Malah anaknya lari sana, lari sini. Betul? Kenapa? Saudara tidak tajam. Kalau saudara tajam, saudara di dalam pekerjaan, maka saudara, kau bisa lihat sangat jelas. Dan kau kerjakan yang tepat. Dan menghasilkan berkat besar. Tapi kalau tidak tajam, saudara, ya saudara, kerja, telepon sana, telepon sini, cari dealer, cari nyoba dari salon, restoran, apapun. Dan tidak dapat. Tidak tajam. Banyak orang berkata, saudara, saya mau terangkan sedikit soal ini. Saudara, karena ini sangat penting. Saudara, pedang yang tadi sudah diterangkan dieksekusi. Saudara, itu masih bergantung satu, ketajaman. Betul? Saudara coba nih ya sini. Saya kasih pedang tadi itu tidak tajam. Mana pinjam pedang kayunya? Ya, pedang kayu. Saudara, ini nggak tajam. Jadi coba. Ayo Kesia, kau harus dipotong dagingmu. Ya nggak apa-apa. Saudara, nggak terjadi apa-apa, saudara, benar? Kenapa? Tidak tajam. Tapi coba ini tajam. Kesia gitu ya. Cuma dikit. Darah di mana-mana. Betul? Bisa ngerti saudara? Saudara, dalam hidup ini ada sangat banyak orang yang hidupnya sama sekali tidak tajam. Saudara, dan engkau lakukan apapun, saudara, kau sangat-sangat susah untuk berhasil. Dan saya berdoa, saudara, tangkap pagi ini 3 hal untuk saudara menjadi tajam. Yang pertama, saudara, untuk kau menjadi tajam, kenali Tuhanmu. Saudara, kemarin saya terangkan sedikit. Bagian dari ayin sayin adalah roh pengenalan akan Tuhan. Saudara, semakin kau mengenali Tuhan, kau semakin tajam. Saudara, saya terlatih dari kecil. Ayah saya setiap kali ya, saya umur 3 tahun ini selalu nanya gini, Tuhan ngomong apa? Saudara, sampai saya bilang, Tuhan ngomong apa ya? Dan kemudian ayah saya selalu ngetambah. Setelah saya mulai lebih besar, ayah saya ngomong gini, Tuhan suka enggak? Saudara, itu untuk mengenal Tuhan. Next lagi, ayah saya bilang, tangkap hati Tuhan sebelum Tuhan ngomong. Karena apa yang Dia katakan, saudara, dengan yang tersirat itu berbeda. Saya pelan-pelan ajarin saudara ya, supaya saudara nangkap.
Buat dasa sini ada sa. Untuk contoh ini tersirat dan tersurat. Ya, kalau saya ngomong gini, bagus, bagus nggak? Nggak kan? Saudara tahu kan? Loh, yang saya ngomong bilang apa? Bagus. Tapi artinya apa itu? Nggak bagus. Kalau saudara bisa kenali Tuhanmu begitu, ya, saudara akan mulai tajam. Bisa ngerti? Kalau nih saya bilang, diberkatilah engkau, ya, saudara tangkap apa? Formalitas, betul? Bisa nangkap enggak? Bisa nangkap enggak? Ya, silakan duduk. Coba tangkap Tuhan. Maka saudara akan mulai tajam. Kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Saudara kadang-kadang hal kecil, makanya mata saya, walaupun ya saudara ya, nih kalau saudara makin kenal Tuhan, maka saudara akan makin ngerti. Saudara, di Alkitab itu tidak ada satupun yang kebetulan. Ada 5 anak darah, ya, ada 5 saudara, ada 7 roh Allah, ada 7 jemaat, ada 9 karunia, saudara, ada 9 buah roh. Semuanya ada artinya, betul kan? Saudara, karena itu ya, saya makin kenal Tuhan, saya makin saudara tajam dalam segala hal. Loh, saya itu ya kalau duduk loh saudara. Kalau saudara yang duduk di dekat saya di depan tahu. Duduk aja saudara, saya selalu ngitung jumlah penari. Saudara. Dan itu penari gak pintar-pintar, heran. Walaupun sudah aku omelin. Loh, ini kan namanya tahun ayin sayin 7 kan. Kenapa sih bikin 7 aja? Di sini 7, di sini 6. Sampai saya itu kalau Tuhan bikin nggak ada yang ngerti. Dari tadi, saudara, itu dari awal sampai akhir. Namanya ayin sayin 577. Kenapa bunganya 5 di sini sampai akhir loh nyanyi lagu tadi? Saudara, bunganya 6 ujungnya sama bolak bulat. Saudara, apapun saya hitung, loh, cuma kecil. Tapi karena saya tahu apa yang kita angkat di sini, semuanya saudara adalah dalam sidang ilahi Tuhan. Nah, kalau saudara mau tajam, saudara kenali Tuhan sampai kode terkecil. Misalnya pagi, ya, saudara pagi tiba-tiba Tuhan ingetin saudara bangun menjarah. Sudah, jangan ribut gini. Oh ya, nanti menjarah apa ya? Baca Alkitab dulu, kemudian masak dulu, ujungnya lupa. Kalau mau tajam begitu pagi sudah bilang menjarah, langsung bilang dalam nama Yesus, dari utara, selatan, barat, timur, saya ambil, saya jarah kekayaan bangsa-bangsa, apapun yang keluar dari otakmu, ucapkan. Nanti saudara akan lihat, hari itu tiba-tiba saudara bisa ketemu orang. Saudara, ini barusan saya dari Jogja. Saudara, ada 1 orang, dia selalu ikutin Patra. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan tuh bilang begini, hari ini jarah bagianmu. Saudara, dan dia menjarah dalam nama Yesus berkat bangsa-bangsa. Terus Tuhan bilang begini, sepanjang hari mengucap syukur. Saudara, panjang hari dia bilang, Tuhan terima kasih. Saudara, tempat macet, Tuhan terima kasih. Mau beli apapun penuh, terima kasih. Saudara, itu tanpa saudara sadari menuin cawan. Tiba-tiba saudara tengah hari, dia bisa ketemu turis. Saudara, ini turis Jepang di satu restoran. Saudara, turisnya mau belanja sesuatu dan tidak bisa ngomong Indonesia. Saudara, sedangkan yang jualan tidak bisa ngomong Inggris. Dan jadilah dia penengah, saudara. Untuk turisnya belanja ini itu dia terangin semuanya bla bla bla. Singkat cerita, turisnya bilang begini, kamu mau enggak ekspor import ke Jepang? Dia bilang mau.
Saudara, dia tidak bilang gini, saya tidak bisa, tidak punya modal. Dia langsung bilang mau. Nah, singkat cerita mereka bertukaran. Saudara, dan tulisnya bilang, saya bisa jual semua yang tradisional. Jangan lawan Jepang yang modern, tapi lawan Jepang dengan yang tradisional. Dia bilang, oke. Sudah, saudara. Kemudian hari itu dia berdoa. Saudara, ini namanya mengeksekusi. Saya ajarin ya. Dan tajam. Saudara, dan kemudian hari itu juga dia tanya Tuhan. Dan Tuhan langsung bilang gini, kamu pergi ke tempat kerajinan dompet kulit lah, semua kulit, dompet, gantungan kunci. Terus Tuhan bilang gini, pakai Honocoroko. Tahu Honocoroko? Tapi tulisannya tulisan profetik. Tuhan memberkati, keselamatan dari Tuhan, datanglah kerajaan Tuhan. Tapi pakai Honocoroko. Saudara, dia buat itu pakai Honocoroko, saudara. Saudara, hari itu juga. Jadi hari kemarin ketemu, tukeran HP. Besoknya langsung, saudara, dia tungguin. Orang itu bikin satu-satu ditulis Honocoroko. Contoh dompet, gantungan kunci, apa. Hari itu juga. Dia telepon orang Jepangnya dan dia bilang, aduh pas, saya besok pulang. Hari ini packing. Dia datang. Dia kasih contoh semuanya. Dibawalah ke Jepang. Saudara, hari ini sebulan ratusan juta. Untung loh. Hanya dari apa? Jualan dompet tulisan Honocoroko, saudara. Saudara tahu ya Honocoroko tulisan apa itu? Jawa kuno, saudara. Tapi tulisannya macam-macam semua, profetik. Saudara, sesimpel itu. Saudara, yang pertama dia tajam karena dia mengenal Tuhan. Yang kedua dia tajam karena dia tidak menunda. Sangat cepat. Ada banyak orang kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena dia berlambat. Saudara, Alkitab berkata, karena orang Israel berlambat-lambat, karena istri Lot berlambat-lambat, saudara, mereka semua kehilangan jatahnya. Tajam yang pertama mengenal Tuhan. Saudara akan tambah hikmat, tambah ngerti, tambah bijak kalau mengenal Tuhan. Saudara, tajam yang kedua, belajar mengeksekusi dengan cepat, tidak berlambat-lambat. Saudara, contoh nih, contoh. Pulang, pelajari lagi sampai rema itu masuk. Tapi kalau pulang sebenarnya nantilah, sudah capek tadi dengarnya banyak, hari ini sudah banyak, nggak usah pelajari lagi lah. 3 hari saudara sudah lupa. Dan tidak ada satupun yang jadi daging. Saudara, kemudian yang ketiga, setiap pagi. Saudara, kata eksekusi atau eksekutor atau saudara ya. Saudara, itu artinya orang yang setiap pagi datang ke bosnya dan bilang gini, bos, job disko hari ini apa? Saudara, di Amerika sekarang, saudara, mereka modelnya begitu. Ada satu orang, saudara ya, di Amerika dan di negara-negara maju, yang kerjaannya itu setiap hari nulis job disk, saudara. Buat setiap saudara orang di kantor itu. Saudara, dan teman saya salah satu orang yang kerjanya itu. Saudara, dan dia bilang begini, saya itu selalu sehari sebelumnya ketemu sama pemilik, sama eksekutif. Itu eksekutif itu juga dari kata eksekutor. Saudara, dan ngobrol besok targetnya apa, jam berapa. Saudara, malam dia kerjain semuanya. Saudara, dan kemudian pagi setiap orang ditempel, saudara. Mulai start ya, ngerjain ini. Kedua ini, jam 3 ketemu orang, jam ini meeting, ini semua dirinci. Dan dia bilang, sejak seperti itu perusahaannya naik, saudara. Keuntungan dan keefektifannya sampai 5 kali lipat.
saudara. Dan saudara, saya sampai pengen Mahanaim nanti mulai begitu. Saudara, saya belum punya orang soalnya yang bisa mengerjakan, baru temu beberapa orang, saudara. Jadi ini orang kerjanya cuma meeting sama saya sama owner, dan dia kerjanya nulis job disk. Job disknya itu sampai jam, loh, saudara. Ya, dari pagi misalnya jam sekian sampai jam sekian kamu ngapain, jam segini ibu istirahat, kalaupun makan setengah jam, semua itu ada. Setiap orang ada di mejanya. Dan dia berkata, Bu, dulu ya sebelum itu ada, ya, dia bilang satu kerjaan itu dibutuhkan 3 hari. Setelah itu terjadi, satu kerjaan, saudara, selesai hanya dalam waktu 3 jam. Saudara, dan dia bilang itu sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Nah, kalau saudara mau tajam, belajar setiap pagi bilang, Tuhan, tulisin job diskku hari ini. Amin. Dan nanti Tuhan bilang, pagi ini coba tangkap. Pagi jam 5 sudah berdiri doa pagi setengah jam misalnya. Langsung siapin makan, langsung pergi. Selama di jalan dengerin khotbah. Saudara, ya mungkin Tuhan ngomong begitu. Sampai di tempat kerjaan, jam segini telepon orang. Nah, saudara, pas telepon ngomong 10 menit orangnya nangis bertobat. Saudara, jam segini ya mulai pergi makan sembari lihat tempat. Dan tiba-tiba saudara menemukan tempat untuk Hananael menjadi jemaat yang bisa menampung 2.000 orang. Saudara, terus Tuhan bilang, selesai teruskan kerja. Jam 4 sebelum kerja, ambil jiwa. Ya, saudara ngomong sama 5 orang, saudara 5-5-nya bertobat. Saudara pulang, dan saudara hari itu sudah 5. Kalau 1 orang sehari 5, maka 2.000 cuma butuh 1 minggu. Saudara bisa ngerti maksud saya? Ya, ini tajam namanya. Tapi kalau pagi kongkow, ngobrol di soto sampai 3 jam. Setelah itu ya marah 1 jam. Setelah marah 1 jam, Nita Yono ngantuk, tidur dulu sejam. Ternyata lupa masang weker, bablas tidurnya. Hari itu Ibu Nita lupa doling. Loh, ini contoh, saudara. Saudara. Tapi Bu Nita nggak seperti itu. Bu Nita sibuk. Amin. Sudah membantu suami belum? Ya nanti daftar job disk-nya tanya Tuhan. Saudara, ada orang yang sangat suka yang ilahi. Salah satunya Bu Nita. Makanya saya senang memotong sedikit dagingnya dari mimbar. Saudara, saya itu sudah bilang berkali-kali, jatamu tuh gede. Saya itu lihat, nih saudara, sejujurnya ya, saya itu lihat miliaran di atas kepala mereka, Yono dan Nita. Saudara, untung loh, bukan omset. Tapi saudara, Tuhan itu ngomong gini, kamu harus bantu suamimu. Tapi dia bilang, iya bu. Ya bu, yang udah dari 3 tahun yang lalu, saudara. Kalau yang soal rohani, top nomor 1. Tapi kalau soal mengeksekusi berkat, saudara, ngomongnya alasannya begini, bukan pentingan yang ilahi. Tuhan ngomong gini, ini tiap hari, ini coba ya saudara ya, punya istri, dan saudara setiap hari sama, sini Tina, sini lagi, butuh. Ini anggap ini suaminya, anggap saya istrinya. Tiap hari kerja gini, yuk mesra-mesraan yuk. Mau kerja, ayo mesra-mesraan. Saudara senang atau sebel? Sebel. Lo yang ilahi kerja. Saudara ya. Jadi setiap saudara, nanti saudara akan lebih mesra. Kalau saudara kerja, habis kerja tepat, mandi, datang ke suaminya yang bawa 2M ya. Wih, istriku pintar ya. Saudara, wangi lagi,
Nah ya, saudara bisa ngerti nggak? Bisa ngerti nggak? Saudara, banyak sekali dari kita. Kita mau nyenengin Tuhan, ya. Tapi pakai cara kita. Dan itu enggak tajam. Saudara. Jangan harap kalau saya nih, seandainya saya ya, seharian berdoa nyembah 7 jam, Tuhan akan berkata, oh Iin, aku jatuh cinta padamu. Nggak disapa, iya. Bisa ngerti nggak saudara? Kalau saya nyembah 7 jam, jangan harap Tuhan datang saudara. Dia nggak akan berkata, Iin, jatuh cinta enggak. Kerja. Ngapain? Waktuku sudah hampir habis. 250 juta jiwa harus diselamatkan. Bangun pasukan. Kalau tidak, bencana akan mengancam. Enggak, di sini ya tempatmu 7 jam duduk. Saudara bisa ngerti enggak? Kalau saudara mau mengeksekusi, kenali Tuhanmu. Jangan berlambat-lambat. Dan tiap hari tanya job desk tajam. Maka hari-hari ini kau akan terima yang terbaik. Saya percaya berkat yang luar biasa sedang Tuhan turunkan. Saya mau ajak saudara untuk nyanyikan All the Way. Dan saya akan berkati dengan berkat tahun ini. Saudara, dan setelah itu saudara harapkan yang lebih lagi. Karena saudara masih akan makan roti. Saudara masih akan terima pengurapan. Saudara masih akan perjamuan. Saudara akan masih mengalami, akan dapat berkat banyak sekali. Saudara, tapi hari ini mari kita angkat dan berkata all the way. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.